wajib puasa. Ada beberapa poin 1, poin 2, poin 3. Kita dari poin 3. Di antara syarat wajib puasa adalah puasa. Puasa itu artinya mampu. Ini nggak saya baca lagi, ya nanti baca sendirian dan langsung penjelasan aja ya, karena mempersingkat waktu. Puasa atau mampu menjadi syarat wajib puasa. Jadi kalau ditanya di antara syarat wajib puasa apa? Mampu untuk puasa. Mampu itu ada kalanya mampu secara hissi, ada kalanya mampu secara syar'i. Dua dia mampu itu. Mampu secara hissi, mampu secara syar'i. Mampu secara hissi itu maksudnya mampu dari sisi fisik, ya, dari sisi fisik. Contohnya misalnya orang yang sudah orang tua renta, usia 90 tahunan misalnya, lansia, lanjut usia, sama sekali memang nggak bisa puasa. Dia secara fisik sehat, nggak sakit, cuma dari sisi usia sudah sangat uzur, sehingga tidak memungkinkan untuk dia berpuasa. Jadi orang yang sudah tua renta, orang tua renta memang sama sekali tidak mampu puasa, ya nggak wajib dia puasa. Kenapa? Karena dia nggak mampu secara hissi namanya gitu. Termasuk orang sakit yang nggak ada kemungkinan sembuh daripada sakitnya. Maksudnya gimana? Misalnya ada orang sakit asam lambung, ya ini yang paling sering terjadi di masyarakat. Nah ini saya ingatkan nih, kalau nanti pertanyaan puasa, tolong pertanyaannya yang memang sering terjadi di masyarakat. Ya, gak usah pertanyaan yang lain-lain. Bukan nggak mau jawab, sayang waktunya. Nanti ditanya gimana tukang jahit beneran benang. Bila-bila pula tukang jahit beneran benang. Karena kan ada penting kan gitu ya. Nah, kan itu pertanyaan yang kurang penting rasanya untuk ditanyakan. Jadi pilih-pilih pertanyaannya maksudnya, karena saya kita waktunya nanti. Bukan saya enggan untuk menjawab, bukan. Tapi kita supaya bisa mengoptimalkan waktu sebaik mungkin. Efisiensi waktu, ya itu istilahnya. Jadi syarat wajib puasa diantaranya mampu secara hissi. Dalam artian secara fisik dia memang mampu untuk berpuasa. Maka oleh sebab itu orang tua renta, ya, yang memang sama sekali tidak sanggup untuk puasa, memang fisiknya sehat, dia nggak sakit, sehat. Orang-orang tua dulu ya sehat-sehat dia kan, panjang usianya 90 tahun masih bisa nyangkol, sehat nggak sakit. Tapi kalau puasa nggak tahan karena faktor usia, berarti dia nggak mampu secara hissi, maka dia tidak wajib berpuasa, cuma mengganti dengan fidyah. Teknis fidyah gimana? Nanti ada babnya nanti, bab fidyah di situ kita di akhir. Mungkin pada zuhur kita masuk fidyah dan zakat ya. Nah kemudian mampu orang sakit tadi, sakit lambung. Lambung itu kan ada yang kronis, ada yang nggak kronis. Orang sakit lambung yang kronis, misal dia berobat ke dokter, dokter mendakwakan, mengatakan kepada dia, Bu, Pak, Bapak jangan puasa lagi, lambung Bapak udah parah betul. Kalau Bapak puasa, lama lah sembuh tuh sakit lambung Bapak. Bukan malah sembuh, malah semakin bertambah parah. Bisa-bisa pun mati gitu. Maka kalau sudah mendapat dakwaan dari dokter ahli semisal ini, boleh dia nggak puasa. Paham ya? Boleh dia nggak puasa. Jadi untuk menentukan sakit dia bisa puasa atau enggak, tanya ahli. Bukan dia ponis-ponis sendiri. Mengapa tak puasa tuh sakit perut gitu kan? Jadi tak puasa, tak tahan aku gitu, nggak bisa. Dakwaan sendiri harus ada dakwaan daripada ahli. Nah itulah tadi kata dokter, nggak boleh puasa, maka dia boleh nggak puasa, cukup ganti fidyah. Nah kalau dia sakit lambung, dokter mengatakan apa bisa puasa, cuma ini kasih obat ini nanti Bapak konsumsi ketika sahur. Berarti dia sakit asam lambung, tapi masih diperkenankan untuk puasa, walaupun ditopang dengan obat-obatan, maka tetap wajib dia puasa. Jelas itu ya? Nah, sakit yang boleh tidak puasa standarnya ada Ustaz, dalam fikih ada. Sakit yang membolehkan dia tayamum. Kalau sekiranya sakitnya dia sampai membolehkan dia tayamum, berarti udah masuk kadar sakit yang boleh tidak puasa. Jelas ya? Masalah wajib qada atau tidak atau fidyah nanti. Kalau sakitnya
nggak sembuh-sembuh, seperti asam lambung yang akut tadi, bila-bila masa pun nggak bisa puasa kali ini, cukup fidyah. Tapi kalau sakit lambungnya sekali-sekali atau sakitnya sekali-sekali, ya maka dia wajib qadha, tidak wajib fidyah. Nanti bab khususnya ada ya. Menurut Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Romli, sakit yang boleh tidak puasa, pertama tadi standarnya sakit yang membolehkan tayamum. Yang kedua, sakit yang bila dia puasa bertambah parah sakitnya atau bertambah lama sembuhnya. Dan itu harus ada dakwahan dari ahli, yaitu dokter. Tidak puasa, tidak mengapa sakit aku. Sakit apa? Sakit gigi. Tidak pula sakit gigi tak puasa. Ya, sakit apa sakit mata. Ya. Kenapa tak puasa Iya, sakit aku, sakit apa sehatnya kau nih? Sakit hati aku kan. Ya, sakit hati tak berpuasa dia, nggak bisa. Ada standarnya dia. Sakit yang apa tadi namanya? Membolehkan dia tidak berpuasa. Jadi orang yang wajib puasa dia memang orang yang mampu untuk puasa, mampu secara fisik ataupun secara syar'i. Mampu secara syar'i itu maksudnya apa? Maksud mampu secara syar'i itu dia mampu untuk berpuasa secara fisik dan tidak wujud mani. Ya, wujud mani itu tidak muncul penghalang. Itu kalau dalam istilah usul fikih mani namanya. Kalau kita belajar tauhid kan ada hukum taklifi, ada hukum syar'i. Hukum syar'i terbagi dua, taklifi dan wad'i. Itu sebetulnya masuk ranah bahasa usul fikih. Hukum syar'i ada 5, ya, yaitu wajib, kemudian sunnah, mubah, makruh, haram. 5 itu ada hukum syar'i. Bid'ah itu bukan hukum. Ya, makanya kalau ada yang nanya, Ustadz apa hukum maulid Nabi? Dijawabnya bid'ah, suruh ngaji usul fikih dia. Ya, jawabannya harus kembali kepada hukum taklifi yang 5. Apakah wajib, apakah sunnah, apakah mubah, apakah makruh, apakah haram? Kan pertanyaannya hukum. Apa hukum tahlilan? Hukum. Berarti jawabannya kembali hukum yang 5. Masa dijawab hukum tahlilan bid'ah? Oh, jauh kali darinya itu. Bid'ah itu bukan hukum. Jadi kalau ada orang ditanya hukum sesuatu jawabannya bid'ah, nampak dia nggak ngerti usul fikih. Ya, karena Wahabi nggak perlu usul fikih. Pokoknya dibuat Nabi enggak, kalau nggak pernah dibuat Nabi enggak, bid'ah itu dia. Ya, nah itu dia bedanya. Kita dengan Wahabi, kalau kita cari kasus masalah, satu masalah dalilnya 100. Kalau mereka 100 masalah dalilnya 1. Al-umur dan 1 wa kullu bid'atin dolalah wa dolalatu finnar. Makanya jangan jadi Wahabi. Ya, kalau ada di sini Wahabi tobat. Enggak apa-apa, saya bimbing syahadatnya kembali. Ya, baik. Nah, jadi mampu secara syar'i itu maksudnya dalam kondisi tidak ada mani, tidak ada penghalang. Penghalang seperti haid nifas. Perempuan yang sudah balik kondisi sehat, wajib nggak puasa? Wajib. Tapi karena wujudul mani, muncul penghalangnya seperti haid nifas, dia nggak wajib puasa. Nah itu ya. Jadi mampu ada 2 macam. Mampu secara hissi, mampu secara syar'i. Nah, ini ada problem pekerja bangunan, pekerja berat. Kalau di sini petani lah kita katakan. Pekerja bangunan juga termasuk dalam bahasan itu. Gimana semisalnya ada pekerja berat seperti pekerja bangunan? Ya, di halaman ke-9 itu syahadat nomor 1. Pekerja berat seperti pekerja bangunan yang bersangatan hajat yang akan pekerjaan itu, maka harus atau boleh ia tiada berpuasa dengan syarat pada waktu malamnya ia tetap berniat berpuasa. Dan jika ia tiada puasa, yang meneruskan akan puasanya pada siangnya, maka harus atau boleh ia berbuka dengan niat rukhsah pada waktu berbukanya dan wajib qadha baginya. Itu di halaman 9 syahadat yang nomor 1. Pekerja berat seperti pekerja bangunan, yang mana jalan satu-satu dia untuk mendapatkan nafkah anak istrinya adalah kerja bangunan tadi. Dalam artian, kalau dia memilih berpuasa, otomatis dia nggak bisa bekerja, nggak ada lah nafkah untuk anak bininya. Ya. Opsi kedua, kalau dia milih kerja, maka terbekalailah puasanya. Kan itu problem besar ini kan sering terjadi di masyarakat. Makanya menjawab problem yang kayak
Ya, jangan salah memberi fatwa. Kalau bisa salah memberi fatwa bisa rusak dunianya orang tadi. Maka jawabannya begini. Kau kerja bangunan, iya. Ada nggak pencarian kau yang lain selain pekerja bangunan ini? Tak ada, Ustaz. Inilah satu-satunya bodohku untuk cari nafkah keluarga. Nah, jadi kalau sekiranya kau puasa, bakal nggak bisa kerja lah kau. Iya. Dan kalau kau kojong, bakal tak bisa lah kau berpuasa. Oh, jelaslah Ustaz. Harus dipilih salah satunya. Ya, maka karena sangat bersangatan hanya kepada pekerjaan tadi, maka boleh dia nggak berpuasa. Boleh. Ya, cuma nanti di luar Ramadan dia kodok puasanya. Ya, mesti kodok. Dan syaratnya malam dia tetap niat puasa. Ketika sahur tetap ikut sahur. Dia tetap puasa. Cuma sampai berapa jam lah ketahanan puasanya, enggak. Dia tetap puasa, bukan berarti nggak puasa sama sekali. Misalnya karena ngecor 3 lantai, kan itu ketahanan tubuhnya cuma bisa puasa sampai jam 9 pagi. Masuk jam 9 udah mulai goyang lah. Cuma nih Pak Ustaz, buku apa tidak odan? Masih tahan tidak kau? Tak tahan lagi yang odan Ustaz. Oh tidak, mau pingsan odan. Buka lah kau. Berarti ketahanannya sampai jam 9. Nah, buka lagi ya. Ketika minum niat di hati, ya Allah, aku batalkan puasaku karena ngambil rukhsah. Pakai niat ya. Niat mengambil rukhsah, dispensasi atau keringanan. Ya, berdosa kan dia? Enggak berdosa. Ya, enggak berdosa. Yang berdosa itu kebanyakan orang yang bekerja bangunan. Sejak malam memang udah dia enggak puasa. Tarawih dia tidak, sahur dibangunkan, apalah kau yang bangun-bangun, jadi sodok tidur, ya puasa ya, besok ayo kojo, kau yang mau hari ini puasa katanya gitu kan. Jam 7 pagi udah merokok, udah minum kopi, itu yang berdosa. Sahur katanya gitu ya. Wak kok jam 7 udah makan wak, sahur gitu kan. Itu yang salah sebetulnya. Tidak ya, kalau nggak ada unsur penghinaan kepada syariat, ya nggak satu kafir ya. Apa aja istri itu bikin konten ya tadi ya? Ini yang mau dibahas nih. Jadi artinya kan untuk pekerja berat semisal itu sebenarnya ada dispensasi syariat. Ya itu yang kita dalam istilah usul fikih tadi rukhsah, kan gitu ya. Cuma karena mereka nggak ngaji, nggak ngerti cara kaifiah ngambil rukhsah tadi. Ya, akhirnya nggak puasa memang sama sekali, ya berdosa. Problemnya biasa kan kalau dia kojo bangunan, biasa yang punya rumah menyediakan makan minum. Dan itu gimana hukumnya orang yang punya rumah memberikan makan dan minum untuk pekerja bangunan yang tidak berpuasa? Maka dilihat dulu, kalau sekiranya pekerja bangunan tadi memang dari awal berpuasa, dikasihlah makan minum dia, maka yang punya rumah dianggap i'anah 'anil maksiat, tolong menolong di dalam berbuat maksiat, berdosa dia. Solusinya ada, lebihkan gaji dia. Misalnya gajinya 100.000, nah ini 120.000. Kok lebih nih Pak? Aku tak hendak membogi kau makan, tak hendak aku membogi kau ya minum, dosa kata dia. Melebihkan 20.000 itu terserah kau lah, kau tak tahu-tahu. Nah itu lepas dari dosanya. Ya jangan diniatkan gitu lah. Pokoknya ini 120 lebih, tak tahu aku hendak kau berikan apa. Ya, paham tuh ya? Itu melepaskan hukum aja ya. Banyak pun sebetulnya. Kecuali memang pekerja bangunannya ikut rukhsah tadi. Ya, jam 10 pagi kan waktu istirahat untuk pekerja bangunan. Pak, apa puasa? Sebetulnya puasa tadi Pak, kan itu. Cuma aku udah mau ngaji, ikut daurah kemarin. Ya, aku pekerja berat boleh tak puasa, cuma malamnya aku memang niat puasa. Jadi dari subuh sampai jam 9 tadi aku puasa. Tiba-tiba agak tahan lagi, aku buka lah ngambil rukhsah. Kita kasihlah dia makan minum, kita gak berdosa. Karena dia sudah ngambil rukhsah. Tapi masalah kan dari awal memang gak puasa. Lebih parah, ada masjid, ya masjid lagi renovasi, kan pakai tukang bangunan, ya pekerja bangunan nggak puasa pekerja bangunannya, dikasih makan minum, maka berarti pengurus masjid bersekongkol di dalam berbuat maksiat. Ya, makanya perlu ilmu tadi, ya perlu ilmu.
bisa disiasati tadi dengan cara melebihkan upahnya, ya, bisyarahnya dilebihkan, ujrohnya, upahnya dilebihkan, ya, nah, sebagai penggantinya itu tadi. Ya, tapi ya memang nggak ada diniatkan untuk ya supaya dia berikan itu nggak. Ini pokoknya gaji kau 100 kan sehari, ya Pak, kumongi 120, 20.000 lobby-lobbynya itulah, pandi-pandi kau lah, kan gitu ya bahasa-bahasanya, ya. Makanya itu, ya, kita siasatinya gitu aja. Gimana? Apa itu? Ya kalau pasukan tidak dibayar kalau tidak mobilnya. Ngancam. Loncat dia tadi main. Adalah ke seluruh rumah tinggal di baju bakar. Gimana kan? Oh, panen padi. Panen padi termasuk bab ini juga pekerja berat. Dia boleh juga nggak puas, tapi itu juga ambil usaha tadi. Ya, niatkan diberikan, kita sediakan minum. Mungkin adalah 5 orang yang ikut usaha tadi kan. Niatkan aja minum ini untuk yang 5 orang. Itu aja ikrarnya. Rupanya yang lain yang ikut minum. Ya udah, ya kita lepas daripada akti anak animasi tadi. Karena yang kita niatkan untuk membuki minum yang minum tadi itu aja. Nah, inilah pentingnya mensosialisasikan ini tadi. Makanya dibuat daurah ini, ustadz-ustadz ini kan nanti ceramah di bulan Ramadan. Itulah tujuannya. Dialah yang menyampaikan. Jadi pekerja bangunan, tukang kapal mobil tadi ya, bagian pertanian itu termasuk pekerja berat. Jadi mereka tahu, oh bolehnya tidak berpuasa macam kami ini. Cuma kan ada teknisnya. Teknisnya itu yang perlu dibagi tahu. Masalah teknis saja ya. Kenapa mereka nggak buat? Karena nggak ada yang nyampein. Kan itu. Kenapa nggak mereka ngambil rusuh? Karena mereka nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena nggak ngaji. Kenapa nggak ngaji? Nggak ada yang nyampein juga. Kan itu. Maka tugas kita dikumpulkan pagi ini, buat daurah misal ini, ya itu tadi, ya untuk disampaikan ke masyarakat. Jadi lisan kita lah sebagai penyambung daripada lisannya ulama-ulama tadi. Kan gitu kan? Nah, paham ya? Nah, baik. Tapi nanti dikodok ya di luar Ramadan dikodok. Kemudian wajib puasa orang yang mukim. Nah, kalau dalam bahasan ini ada musafir, ada mukim. Mukim itu ada dua, mukim mustautin dengan mukim ghairu mustautin. Mukim mustautin itu PS setempat kalau kata orang, kelahiran situ. Kalau bab itu kata kampung, tak usah macam-macam, uriku pun ditanam di situ. Nah, gitu. Itu mukim mustautin lah namanya. Ya, PS penduduk setempat, lahir dia di situ. Jangankan lahirnya, uri-urinya pun ditanam di situ. Nah, itu namanya mukim mustautin. Nah, mukim ghairu mustautin, misalnya ada seorang laki-laki, dia bukan asli penduduk situ ya. Nah, kemudian dia misalnya pendatang kita katakan, ya pendatang menikah dengan perempuan situ, tinggallah dia di situ, ya tinggal di situ, udah 15 tahun, tapi masih ada niat di hati pengen balik kampung, tinggal di kampung balik, kayak gitu. Itu namanya mungkin ghairu mustautin. Anak-anak kos, anak pesantren, kan gitu kan? Pekerja-pekerja yang bukan daerah sini itu mungkin ghairu mustautin namanya. Tapi kalau dia tadi penduduk setempat nikah sama perempuan di daerah itu, tinggal udah 15 tahun di situ, dan memang nggak ada niat hati untuk balik ke kampung dalam artian tinggal di kampung, enggak. Pokoknya udah tinggal situ lah dia udah. Ya, KTP-nya udah di situ. Cuma kalau hari raya mudik gitu kan. Nah, itu udah masuk mukim mustautin juga namanya. Nah, itu dia. Jadi, orang yang wajib puasa harus orang yang mukim. Sama ada dia mukim mustautin atau mukim ghairu mustautin. Adapun musafir, dia tidak wajib berpuasa. Musafir yang melakukan perjalanan sejauh mafasatil qasar. Jarak yang dibolehkan qasar sholat. Yaitu sekitar 84 kilometer. Dari sini ke Pari-Pari. Ya kan? Nah, tiba-tiba ngambil rusuh buka puasa dia. Aku musafir. Dari mana kau? Kuala Tanjung. Sampainya kemana? Pari-Pari. Itu belum mafasatil qasar. Kan gitu dia. Nah, kalau saya dari Medan ke Indrapura ini atau Kuala Tanjung kan udah bisa tuh. Ya, nah, udah lebih dari 84 km. Nah, jadi kalau musafir dia nggak wajib puasa dengan catatan dia keluar dari mabedak safarnya. Mabedak safar itu apa, Ustadz? Ya, pembatas daerah dia tinggal. Tugu pembatas.
Kalau kita di tebing kan ada selamat datang di kota tebing tinggi. Nah, itulah contoh mabeda safar. Ya. Jadi dia sudah keluar dari mabeda safarnya, daerah pembatas daerah dia tinggal harus keluarnya dari situ sebelum terbit fajar shodiq. Sebelum azan subuh dia udah keluar kampungnya, gitulah maksudnya. Supaya di tengah jalan, kalaupun mau buka puasa, dia boleh berbuka, nggak berdosa. Karena dia musafir, boleh ngambil rukhsah. Tapi kalau dia keluar kampungnya setelah azan subuh, misalnya jam 8 pagi dia baru keluar kampungnya. Musafir juga, kan gitu. Tapi dia nggak boleh ngambil rukhsah berbuka puasa di tengah perjalanannya. Ya, nah itu syaratnya. Musafir yang boleh mengambil rukhsah berbuka puasa di tengah perjalanannya, di tengah safarnya, adalah musafir yang keluar dari mabeda safarnya sebelum terbit fajar shodiq atau sebelum azan subuh. Nah, kalau dia keluar dari mabeda safar setelah terbit fajar shodiq, setelah sholat subuh misalnya, maka nggak boleh dia mengambil rukhsah buka puasa di tengah perjalanannya. Kecuali sakit, udah muntah-muntah, udah mual segala macam, maka boleh dia berbuka. Tapi berbukanya ilatnya karena sakitnya, bukan karena safarnya. Dah, paham ya? Tadi kalau dia keluar dari malam kan tidak dihitung musafir. Musafir juga, tapi nggak boleh ngambil rukhsah gitu ya. Perjalanan misalkan ke Palembang makan waktu 3 hari, di hari pertama kan tak dihitung, hari kedua itu. Inilah yang udah jelaskan. Udah kasyaf dia ya kan. Oh, ini mau dijelaskan Ustadz, ku tanya nih katanya. Baik. Dari Medan mau ke Solo, Pak, Surabaya misalnya, memakan waktu sekitar 3 hari. Keluar hari pertama, keluar mabeda safar setelah sholat subuh. Di hari itu nggak boleh ngambil rukhsah buka. Hari kedua kan masih dalam perjalanan. Hari ketiga masih dalam perjalanan. Boleh nggak tidak berpuasa? Boleh. Karena safar. Jadi boleh ngambil rukhsah di hari perjalanan kedua, perjalanan ketiga saja. Sampai batasnya sampai kapan dia status safarnya batal? Berubah jadi mukim ghairu mustautin. Batasnya 3 hari. Di Surabaya, ini udah sampai hari ini nih. Hari ini sampai di Surabaya. Ya, selama 3 hari di Surabaya itu masih musafir namanya. Masuk hari keempat di situ nggak musafir lagi dia. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga di Surabaya, perjalanan nggak masuk hitungan itu ya. Ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga di Surabaya, dia statusnya masih musafir. Andai nggak puasa nggak berdosa dia. Tapi sudah masuk hari keempat di Surabaya, dia wajib puasa karena statusnya bukan musafir lagi, tapi sudah berubah menjadi mukim ghairu mustautin. Nah, mukim kan wajib puasa tadi, baik mustautin maupun ghairu mustautin. Kalau terkait bab Jumat, dia tetap wajib sholat Jumat, tapi nggak bisa mensahkan bilangan 40 orang Jumat. Nah itu, kalau mukim ghairu mustautin. Nah, nggak usah lebar ke Jumat, nanti panjang cerita. Kalau untuk kategori kendaraan Ustaz, misalnya luar negeri dari pakai pesawat, bukan secara fisik negara itu tetap boleh menggunakan jalan. Ya. Jadi teknis pelaksanaan safarnya, naik sampan, naik bis, atau naik rida, mana tau punya karomah di bentang rida udah nyampe, kan gitu kan. Sekilat, atau naik buruk. Pokoknya kalau safar dia mafasatil qasr, ya walaupun naik pesawat ya tetap boleh ngambil rukhsah. Paham ya? Tetap boleh ngambil rukhsah dia untuk berbuka puasa. Cuma dianjurkan oleh ulama, kalau tidak muncul masyaqqah, ya tidak muncul kesulitan di tengah perjalanan, dianjurkan nggak usah dibuka, nggak usah berbuka, tahan aja sampai puasanya sempurna. Tapi kalaupun berbuka juga karena ngisap kali perut, itu bukan masyaqqah, cuma nggak tahan ngisap perut, kan gitu. Bukalah dia, ya udah dia nggak berdosa. Tapi tetap dianjurkan meneruskan puasanya sampai selesai, walau dia di tengah perjalanan. Kalau tidak muncul masyaqqah, gitu dia. Masalah apa ya Ustaz ini? Masalah hari ruang sendiri. Misalnya jam dia keluar dari safar tadi, jam pagi jam 8. Sampai jam habisnya tadi apakah jam segitu? Oh, hari hitungan harinya ikut sampai maghrib lah batasannya, maghrib. Ya, perpindahan hari dalam Hijriyah kan maghrib, kan gitu kan, maghrib dia hitungannya. Bukan tengah malam jam 12 enggak. Itu yang ditanya ya, itu dia. Iya, kodok tetap wajib, ya. Iya, kalau buka di jalan tetap wajib.
baik karena uzur apa tadi? Safar atau karena uzur sakit kan gitu kan, tetap wajib diqadha. Kalau takjil tadi bilang sombong kan Ustaz? Kalau enggak apa? Fasilitas tadi itu. Rukhsah tadi bilang sombong. Puasa rukhsah tadi. Malah ya bagus memang anjurannya. Kalau beda sama qashar jamak qashar ya. Kalau jamak qashar itu dianjurkan untuk diambil memang. Kan gitu. Tapi kalau masalah rukhsah buka puasa itu tadi lihat, wujudul masyaqqah tidak. Muncul nggak kesulitan ya dalam perjalanan. Kalau nggak muncul enak-enak aja, tidur enak, apa enak. Udah lanjutkan aja puasanya sampai berbuka gitu ya. Tak pala kodok ya. Cuma model orang yang malas puasa, tak ada citoh. Buko aja lah nih katanya kan, buko lah dia. Baik. Kemudian itu halaman berapa tadi tuh? 9 ya. Nah ini rukun-rukun puasa. Itu nggak usah saya baca lagi, nanti habis waktunya ya. Saya jelaskan inti-intinya aja dah. Nanti di rumah udah dibaca lah tuh. Niat. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Di dalam mazhab Syafi'i, niat itu wajib dilakukan setiap malam. Setiap malam niat, setiap malam niat, setiap malam niat. Di halaman 10 itu ada keterangannya. Selain itu wajib tabyid. Tabyid itu memasang niat di waktu malam. Sejak kapan permulaan tabyid? Sejak terbenamnya matahari sampai sesaat sebelum terbitnya fajar shadiq. Itu namanya tabyid. Ya, jadi begitu terbenam matahari masuk waktu maghrib, duk. Buka puasa lah tuh. Langsung kita pasang niat untuk besoknya. Boleh. Karena sudah masuk waktu tabyid tadi. Paham ya? Itu di dalam mazhab Syafi'i. Jadi di dalam mazhab Syafi'i jelas masang niat puasa Ramadan, puasa wajib di waktu siang itu nggak boleh. Misalnya malamnya dia lupa masang niat. Ya, jam 8 pagi dia baru keinget. Astagfirullah. Lupa tadi malam masang niat. Kenapa bisa lupa, Wak? Itulah tadi malam dan tidak sholat taraweh. Biasa kan kalau sholat taraweh kan diingatkan Bilal, in usiyam rahimakumullah. Langsung awak pasang niat kan itu. Ini karena dia nggak sholat taraweh, otomatis lupa niat di waktu malam. Teringat jam 8 pagi dia. Jam 8 pagi baru keinget dia belum pasang niat di waktu malam. Menurut mazhab Syafi'i, puasa dia nggak sah di hari itu. Dia wajib mengqadha puasanya, tapi wajib imsak, menahan diri dari makan dan minum. Makanya ada solusinya gini. Di kitab itu juga ada, nanti bisa dibaca di halaman 9 dan 10, halaman 10 terutama. Dianjurkan untuk kita di malam pertama sholat taraweh atau malam pertama kita puasa, dianjurkan untuk masang niat puasa 1 bulan penuh sekaligus. Di malam keberapa? Malam pertama. Jadi misalnya nanti malam pertama Ramadan atau malam pertama sholat taraweh. Nanti malam pasang niat puasa untuk 1 bulan penuh. Ya, di halaman ke-12 itu ada niatnya. Biar halaman 10. Bariskan. Yang ditebal dalam kurung. Nampak kan? Nawa itu sauma jami'i. Nawa itu sauma jami'i. Syahri Ramadhani Haji Hissanati Taklidan Lil Imami Malikin Fardhu lillahi ta'ala. Itu satu. Atau ada yang lebih singkat lagi, nawa itu. Artinya nih antara salah satunya ya, bukan dibaca semua nih, enggak. Pilih salah satunya. Nawa itu sauma syahri Ramadan. Nawa itu sauma syahri Ramadan. Ramadhani. Kulluhu. Kullihi jadi apa i'rabnya kan gitu kan. Nah itu jadi mubtada lagi dia. Kulluhu taklidan lil imami malikin. Nah lil jumlah khobar sibul jumlah itu yang jadi khobar dari kullu. Nah itu dia. Kullu dia mubtada wa huwa mudhaf hunya mudhafun ilaihi.
Ya, maka khobarnya lil imami Malik. Jumlah itu jadi khobar syibhul jumlah dari lafaz kullu. Nah, wa itu sauma syahri ramadhani kulluhu taklidan lil imami Malikin fardhol lillahi ta'ala. Itu dia niatnya. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan, di malam pertama sholat taraweh jangan lupa pasang niat puasa untuk 1 bulan penuh. Ya, kalau bahasa Indonesianya simple dah, ya simple saja. Sengaja aku niat puasa Ramadan semuanya atau seluruhnya, atau sengaja aku niat puasa Ramadan 1 bulan penuh, gitu. Di tahun ini, ya mengikut Imam Malik fardu karena Allah Taala. Kenapa harus pakai taklidan Imam Malik? Supaya jelas kita ikut mazhab mana. Kalau di dalam mazhab Syafi'i misalnya ditanya gini, ada orang niat puasa di malam pertama untuk 1 bulan penuh sekaligus, apakah sah? Yang sah untuk puasa di hari pertama saja. Kenapa? Karena menurut mazhab Syafi'i niat itu wajib tiap malam, kullu yaumin, setiap malam niat, setiap malam niat. Hanya saja dianjurkan pasang niat di malam pertama untuk 1 bulan penuh. Barangkali di hari tertentu di bulan Ramadan ada kita yang lupa berniat di waktu malam. Tadi contohnya misalnya di Ramadan ke-10 kebetulan waktu malamnya nggak ikut sholat taraweh. Lupalah dia masang niat di malam hari. Begitu jam 9 pagi baru tersadar dia. Lupa aku tadi malam pasang niat puasa untuk hari ini. Menurut mazhab Syafi'i puasanya sah atau tidak? Puasanya tidak sah. Wajib diqodho. Tapi karena di malam pertama dia sudah pasang niat puasa untuk 1 bulan penuh, maka niat yang 1 bulan penuh tadi udah menutupi dia. Jadi nggak harus mengkodok puasanya. Bahkan ada opsi yang ketiga, mazhab Hanafi. Ini jarang dibahas nih. Kasih tahu nggak ya? Nah gini, di dalam mazhab Hanafi bahwa niat puasa itu boleh dilakukan di waktu siang, hatta niat puasa fardu. Kalau mazhab Syafi'i puasa sunnah boleh siang kan gitu. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh masang niatnya di waktu siang. Kalau mazhab Hanafi mau puasanya wajib, mau puasanya sunnah, boleh masang niat di waktu siang selagi belum zawal. Ya, belum tergelincirnya matahari, belum masuk waktu zuhur. Jadi kasusnya gini misalnya. Tadi jam 8 pagi baru teringat dia belum pasang niat di waktu malam. Menurut mazhab Syafi'i puasanya sah atau enggak? Enggak. Kita tanyalah, Wak, malam pertama sholat tarawih itu atau malam pertama puasa, Wak ada tidak memasang niat untuk puasa 1 bulan penuh? Menurut mazhab Maliki, kalau dia jawab ada, amanlah puasa dia itu. Ini dia jawab tak ada. Ah, itulah namanya juga udah tua katanya. Lupa dan memasang niat puasa 1 bulan penuh di malam Ramadan yang pertama. Berarti nggak sah menurut mazhab Syafi'i, nggak sah menurut mazhab Maliki. Supaya puasanya tetap sah, ada nggak opsi yang ketiga? Ada, ikut mazhab Hanafi. Jadi jam 8 siang atau jam 8 pagi tadi dia pasang niat. Sengaja aku puasa fardu Ramadan hari ini, ya, karena Allah Ta'ala mengikut kepada Imam Abu Hanifah. Nah itu dia. Opsi yang ketiga. Tapi kalau sudah zawal nggak sah menurut tiga-tiganya. Jam 3 siang dia baru keingat. Keingat apa? Belum masang niat di waktu malam. Nggak sah menurut mazhab Syafi'i. Kemudian ditanya, malam pertama taraweh, ada pasang niat 1 bulan penuh juga? Enggak juga. Mau ikut opsi ketiga nggak bisa juga mazhab Hanafi karena sudah zawal. Ah, itu dia. Jadi opsi ketiga mazhab Hanafi itu bisa tapi sebelum zawal. Nah, ini kan jarang dibahas nih ya. Nah, itu penting, opsi. Nggak apa-apa mau sebelum taraweh atau sesudah taraweh. Biasa kan sesudah taraweh. Nggak ada masalah. Yang penting masih tabit dia. Yang penting waktu malam. Gimana? Malam pertama tadi. Makanya itu dibuat di masjid-masjid kita masing-masing. Koordinasi sama BKM. Ya, atau kalau kita memang BKM ya koordinasi sama diri sendiri aja lah. Gitu ya. Sampaikan, Bapak Ibu sesuai kajian fikih kita ya dari kitab-kitabnya para ulama, berhubung ini malam adalah malam pertama
kita sholat taraweh malam pertama Ramadan, maka saya mengingatkan kepada jamaah semuanya, mari malam ini kita pasang niat puasa untuk 1 bulan penuh. Dengan niat sengaja aku niat puasa Ramadan, ya, semuanya di tahun ini fardu karena Allah Ta'ala mengikut Imam Malik. Nah, gitulah dia. Ya, kalau terbalik-terbalik tapi intinya sama, nggak ada masalah. Ya, nggak usah pusing masalah niat. Jadi artinya apa? Kita sosialisasikan kepada jamaah kita. Nah, itu sangat bagus sekali. Ya, ketika malam pertama misalnya nanti Ustadz Isa ngisi di mana kan itu kan. Nah, sampaikan masalah itu. Kan ceramah kultum ada itu biasa sebelum tarawih kan. Bapak Ibu semuanya, jangan lupa karena berhubung ini malam pertama kita berpuasa, ya. Nah, maka kita niatkan malam ini untuk kita pasang niat 1 bulan penuh. Jelaskanlah secara fikihnya. Nah, gitu dia. Itu sangat bagus sekali. Ya, sosialisasikan. Itu kan hasil ya, karena kita pertama itu bertaklid dengan Imam Malik tadi kan. Terus berniat setiap malam. Setiap malam tetap pasang niat. Nah, ya. Kemudian yang kedua, ketiga entah lupa, maka tidaklah kodo kita. Iya. Nah, kalau dia kedatangan halangan haid itu Ustaz, apakah berlaku yang itu? Yang mana sebulan penuh? Ya, Islam. Tadi kan udah niat keseluruhan. Oh, berlaku. Tetap berlaku. Misalnya seminggu, baru 3 hari puasa datang haidnya. Berhentinya di hari 10 hari puasa Ramadan. Berarti kan hari ke-11 Ramadan wajib puasa lagi. Apakah berlaku puasa yang niat yang sebulan penuh tadi karena sebab haid? Apakah terputus? Ya, kalau menurut mazhab Maliki tetap berlaku. Kalau mazhab Syafi'i, makanya tiap waktu memperbarui niat karena puasa itu ibadah yang dia goiru mustaqilah kalau istilahnya gitu dia. Tetap berlaku. Udah paham? Paham ngantuknya? Hah? Lanjut.